C, ya, C. Oh ya, sesuai meruang. C.
is Fish Home. Roger London is Coffee Home. Sasabo Land is their home. They spread out around through us miles. The ones that are various beauty, calling for soul come. The charm of natural beauty and preserved ancestral heritage is on this island. A place where I cherish myself of its fascination. Sasaksi. Sasaksi. Yuk kenalkan is anak, for home. serunya menabung sejak dini. Kini hadir Salapasi Tambora Junior is Fish dengan Home. berbagai fasilitas dan manfaat Roger kebutuhan London anak. is Bebas biaya Coffee Home. administrasi, dapatkan kartu debit dengan desain yang Sasabo menarik. Land Dengan setoran is awal their home. hanya Rp10.000 dan setoran They berikutnya spread out around through us miles. Tambora Junior The ones that are various beauty, calling for soul to come. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior. The charm of natural beauty and preserved ancestral Yuk kenalkan heritage anak, serunya menabung is on sejak this dini. island. Kini hadir Tambora Junior. Berbagai fasilitas dan manfaat memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi dan dapatkan kartu debit dengan desain yang menarik. dengan setoran awal yang ringan hanya Rp10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp10.000. Tambora Junior, nabungnya asyik, kartu debitnya menarik. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi dan dapatkan kartu debit dengan desain yang menarik. Dengan setoran awal yang ringan hanya Rp10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp10.000.
Tambora Junior, nabungnya asyik, kartu debitnya menarik. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi dan dapatkan kartu debit dengan desain yang menarik. Dengan setoran awal yang ringan, hanya Rp10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp10.000. Tambora Junior, nabungnya asyik, kartu debitnya menarik. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi dan dapatkan kartu debit dengan desain yang menarik. Dengan setoran awal yang ringan, hanya Rp10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp10.000. Tambora Junior, nabungnya asyik, kartu debitnya menarik. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi dan dapatkan kartu debit dengan desain yang menarik. Dengan setoran awal yang ringan, hanya Rp10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp10.000. Tambora Junior, nabungnya asyik, kartu debitnya menarik. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi dan dapatkan kartu debit dengan desain yang menarik. Dengan setoran awal yang ringan, hanya Rp10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp10.000. Tambora Junior, nabungnya asyik, kartu debitnya menarik. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas biaya administrasi dan dapatkan kartu debit dengan desain yang menarik. Dengan setoran awal yang ringan, hanya Rp10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp10.000. Tambora Junior, nabungnya asyik, kartu debitnya menarik. Yuk kenalkan anak, serunya menabung sejak dini. Kini hadir Tambora Junior dengan berbagai fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bebas
Kami persilakan yang masih berada di luar boleh. Sasaksi is our home. Samawasi is fish home. Rojo Mountain. Desa dan aplikasi PBB P2 Kabupaten Sumbawa Barat pada hari ini. Dengan melafazkan Bismillahirrohmanirrohim, acara pada hari ini kita mulai, dan tentunya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, marilah berkenan kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Kaharudin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah dan apa yang kita rencanakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan sama-sama membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhumah wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'sumah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Kaharudin, Kades Desa Belu, Kecamatan Jerewe. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas DPMD kepada Bapak Dr. Andes Tajudin MSI, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatil iman wal islam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, yang kami hormati Bapak Kapolres atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Sumbawa Besar beserta tim, yang kami hormati Branch Manager Bank NTB Syariah beserta tim, yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan OPD, yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bupati, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak Camat, KSB atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta Kaur Keuangan 57 desa. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahmi melalui kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliaulah alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini diberi judul penerapan CMS atau Cash Management System Corporate bagi 57 desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun latar belakang kegiatan ini kita adakan bahwa ada kecenderungan terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan. Pencairan secara tunai cenderung menimbulkan masalah sehingga perlu peningkatan penatausahaan keuangan desa. Adapun tujuan yang kita harapkan dari penerapan CMS ini adalah untuk meminimalisir tingkat penyimpangan yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, memberi rasa aman dan nyaman bagi pengelola keuangan desa. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, bagaimana kita ketahui sampai sejauh ini sudah ada korban terkait pengelolaan keuangan ini, sehingga perlu kita pikirkan alternatif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Lebih-lebih saat sekarang ini pengelolaan keuangan desa masuk dalam kriteria penilaian MCP KPK. Jadi DPMD
pada pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek yang dinilai oleh KPK melalui program MTP. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022. Sumber anggaran kegiatan ini Bapak Wakil Bupati bersumber dari kemitraan dengan Bank NTB Syariah. Jadi kami non budgeter nih DPMD, beliau yang mengurus semua. Terima kasih Pak Manajer. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai laporan singkat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Tajudin MSI. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Taliwang. Yang kami hormati Bapak Abdul Hafid SE MM Inov, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bapak Kepala KPPN Sumbawa Besar. Terima kasih Pak dari Sumbawa sudah Bapak hadir di sini. Yang mewakili Bapak Kapolres, mewakili Bapak Kajari, Mbak In ya. Agak percaya hari ini Mbak In hadir di sini. Kemudian Bapak Dr. Andes Tajudin selaku Kepala Pemdes, Bapak Haji Samsul Kamil, Kepala Bapenda, Pak Yusuf, Kepala BPKAD, sebagai mitra strategis kami, Pak Haji Ibrahim, izin Pak Wabub, CMS Corporate ini beliaulah inisiator awalnya. Tanggal 20 Juli kemarin melaksanakan ini MOU. Bapak Ibu Kepala Desa beserta KUR Keuangan, rekan saya Pak Ian Kaswi, mana Pak? Boleh berdiri Pak? Izin, kami kembar Pak. Ya. Izin Pak, kami kembar. Inilah nasib kami Pak. Ya. Cahayanya tetap keluar. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Wabub, CMS Corporate ini saya patut kita syukuri. Ini adalah kerja kolaboratif antara Pemdes, KSB, Bapenda, Bank NTB Syariah, termasuk tanpa Kepala BPKAD, tidak mungkin kami bisa bertransaksi, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Sebagai penjelasan bahwa CMS Corporate ini sebuah aplikasi yang berbasis website. Patut kita bangga Pak, karena CMS Corporate Desa ini yang pertama dan satu-satunya di Sumbawa Barat. Boleh tepuk tangan Pak? Faktanya Bapak Kepala KPPN tadi bincang-bincang kok di Sumbawa Besar belum ada ya? Gitu Pak. Salah satu pola mengamankan dana desa adalah memberikan aplikasi ini. 100% Bapak dan Ibu Kepala Desa yang mengelola. Secara mandiri Bapak dan Ibu tidak harus ke kantor lagi. Sepanjang dananya sudah masuk, Bapak dan Ibu silakan bertransaksi kapan saja, di mana saja. Bahkan hari libur pun boleh. Saat Kepala Desa pun di luar daerah boleh. Sepanjang kode OTP dikirimkan di HP Bapak dan Ibu. Pesan kami adalah jangan pernah berbagi password. Itu aja. Kemudian terkait dengan aplikasi pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan, terima kasih Bapak Samsul Kamil, Bapak bersedia berakad dan membuka sistem Bapak dengan kami. Sehingga minggu kemarin host to host kami sudah selesai Pak Bupati. Pembayaran PBB P2 Kabupaten Sumbawa Barat yang pertama lagi di NTB. Saya pernah bertugas di Bima, masih membayar lewat ATM.
masih membayar lewat teller. Kalau Sumbawa Barat Pak Wakil Bupati bisa bayar dari kamar, bisa bayar tengah malam, sepanjang ada saldo. Dan sepanjang Bapak ingat nomor NOP-nya. Ini pada kesempatannya nanti mohon Bapak Samsul Kamil, kan Bapak Desember ini dengar-dengar mau wisuda Pak ya. Ya, bolehlah Pak nanti Bapak membayar tanah-tanah yang belum sempat dibayar PBB-nya Pak. Saya yakin saldo Bapak jauh lebih besar dari saya Pak. Bapak Wakil Bupati, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang sebagai bank milik pemerintah daerah, kami berkomitmen untuk terus membangun perekonomian daerah dan kami siap terus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, wabil khusus dengan Bapak dan Ibu Kepala Desa dan Bapak-Bapak pimpinan OPD. Lebih kurang kami memohon maaf, pada saatnya nanti juga insya Allah kami sampaikan apresiasi Pak untuk 2 desa terbaik pengelola CMS dan 2 juru pungut yang yang mendapatkan tagihan banyak. Jadi sekarang ini untuk juru pungut hati-hati Pak. Bapak dibayar, Bapak membayar itu Pak Wabub bisa mengecek langsung dari sistem nanti. Detik per detik Pak Wabub. Yang canggih bukan kami Pak. Yang canggih ini adalah karena kemauan kita bersama untuk maju dan terus menikmati kemajuan teknologi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan desa terbaik dalam penerapan CMS Corporate terbaik. Tentunya di sini sudah ada 2 desa terbaik, yaitu dari Desa Sermong dan Desa Seminar Salit. Boleh tepuk tangannya? Dan kami persilakan, boleh yang kami sebutkan namanya langsung maju ke depan. Kepala Desa Sermong dan Kepala Desa Seminar Salit. Silakan, boleh langsung ambil posisi di depan. Menghadap ke tamu undangan, mohon berkenan. Wakil Bupati Sumbawa Barat, kemudian juga Brand Manager Bank NTB, Pak Kadis. Silakan, nggak apa-apa Pak, dari Kapolres dan juga KPPN Sumbawa Besar untuk bisa mendampingi beliau. Ini dari Sermong. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk desa-desa yang lain untuk nantinya bisa menggantikan posisi beliau di sini untuk menerima sebagai desa terbaik tentunya. Beri aplaus untuk Desa Sermong. Kemudian Desa Seminar Salit. Ini masih sebagai desa terbaik dalam penerapan case management system. Silakan foto bersama terlebih dahulu. Ya. Boleh untuk Pak Kades tetap di sini karena ada hadiah yang luar biasa yang diserahkan oleh Bank NTB Syariah Cabang Taliwang. Hadiahnya mana? Berarti hadiahnya mana? Oke. Ya, dan ada hadiah dari Bank NTB Syariah. Masing-masing 1 unit kulkas yang diserahkan kepada Desa Sermong dan Desa Seminar Salit. Terima kasih kami ucapkan. Silakan boleh kembali nanti foto dan ambil kulkasnya. Mohon tetap di tempat untuk Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat karena selanjutnya akan kita serahkan untuk juru pungut terbaik tahun 2022 diberikan kepada Riri Saputri dari Desa Belo Jerewe. Silakan maju ke depan. Dan Bapak Syarifudin dari Desa Tuananga. Kami persilakan boleh diwakili oleh Kepala Desa Tuananga. Silakan maju ke depan.
Jadi ini adalah juru pungut PBBP 2 terbaik tahun anggaran 2022. Diserahkan pertama kepada Riri Saputri dari Desa Belo, Kecamatan Jerewe. Boleh tepuk tangannya. Kemudian dilanjutkan, diserahkan, kebetulan yang bersangkutan berhalangan hadir, jadi diwakili oleh Kepala Desa Tuananga. Kemudian silakan foto bersama terlebih dahulu bersama Wakil Bupati Sumbawa Barat, kemudian juga hadir Kepala Bapenda, juga Branch Manager Bank NTB Syariah, Kepala DPMD KPPN Sumbawa Besar, dan juga perwakilan Kapolres Sumbawa Barat. Terima kasih kami ucapkan, silakan kembali ke tempat duduk dan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Bupati Sumbawa Barat yang terhormat Bapak Fud Saifuddin ST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas BPMdes selaku tuan rumah yang bekerja sama dengan Kepala Bank NTB Syariah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Yang kami hormati juga Kepala KPPN Sumbawa yang sempat hadir. Ini beliau ini bawa informasi, ada yang mengembirakan, ada yang tidak mengembirakan beliau ini. Jadi ada 7 desa yang menarik uangnya yang terakhir. Yang saya hormati seluruh kepala dinas, kepala badan yang sempat hadir, pihak kepolisian, kejaksaan, seluruh para camat atau yang mewakili, seluruh kepala desa dengan kaurnya, ada juga pendamping desa, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk berubah, untuk berbenah, dan untuk selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Mudah-mudahan salah satu kegiatan ini tentang CMS Corporate yang dilaksanakan oleh BPMdes bersama dengan Bank NTB Syariah ini akan selalu mendapat syafaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ucapkan, terus kita munajatkan sebagai suri toladan kita semuanya dalam kehidupan, baik selaku pemimpin, baik selaku rakyat, baik selaku pedagang. Banyak hal yang diperlihatkan oleh Rasulullah untuk kita bisa teladani dan bisa kita pahami dalam proses hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang dilaksanakan oleh BPMdes hari ini bersama Bank Syariah, ini adalah satu hal yang luar biasa. Tapi keluar biasaan ini tidak akan menjadi luar biasa apabila tidak ada komitmen bersama oleh teman-teman, para sahabat, kepala desa dan kaurnya di seluruh tingkatan se-Kabupaten Sumbawa Barat ini. Berbicara tentang pedoman keberadaan keuangan desa. Jadi desa ini diberikan kemerdekaan oleh negara ini untuk bisa mengurus urusannya sendiri. Dan ini merupakan angin segar. Kalau dulu banyak orang yang tidak mau jadi kepala desa karena nggak ada uangnya. Tapi sekarang berbondong-bondong untuk bisa jadi kepala desa, ngalang-ngalain jadi
anggota DPRD. Ini fakta yang terjadi. Karena ada keuangan yang bisa diurus. Bukan masalah untuk mendapatkan uangnya, tetapi ada kesempatan untuk membangun desanya masing-masing. Ada dua pijakan di dalam proses keuangan desa. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini adalah tentang desa, tentang kemerdekaan desa. Untuk berdikari, untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dan ini pun diberi keleluasaan dengan dana yang cukup besar. Yang cukup besar inilah yang mengakibat ada positif, ada negatifnya. Kalau dulu, zaman dulu jadi kepala desa, cuma terima gaji doang. Masalah pembangunan itu adalah urusan provinsi, urusan pusat, urusan kabupaten. Tinggal terima saja. Tetapi tidak ada rekayasa yang bisa kita buat. Tidak ada inovasi untuk bisa membangun desa kita masing-masing. Tetapi setelah adanya PMK nomor 20 tahun 2018, ada kucuran dana yang begitu besar. Bahkan dananya ini bersumber dari dua tempat. Pertama, dana desa. Dana desa ini langsung datang dari pusat. Dan itu tuh memperlihatkan, dilihat dari anggarannya itu berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan letak geografis desanya. Yang kedua, dananya bersumber dari dana alokasi desa atau ADD, alokasi dana desa. Itu pun diambil dari 10% anggaran dana alokasi umum dan DBH masing-masing kabupaten kota yang ada. Inilah yang membuat kepala desa ini energik. Sama dengan bupati di dalam mengurus urusan rumah tangganya. Mereka punya DPA sendiri. Tetapi persoalannya, ini dulu itu dipaksakan. Karena kita yakini bahwa kalau kita jadi bupati, wakil bupati, dikasih dana besar, perangkatnya banyak. Dinasnya banyak, bahkan sampai 30 SKPD. Tapi desa hanya memegang ada KAUR, ada cuma 3 atau 4. Ditambah dengan kepala dusunnya, RT-nya. Dan itu pun dengan keterbatasan pendidikannya. Nah untuk itulah, karena sudah banyak sekali yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, selama periode kami, saya dengan Pak Bupati, paling tidak sudah ada 7 kepala desa yang tersangkut. 5-nya sudah masuk, 2-nya lagi diproses. Ini menjadi persoalan besar. Kita dikasih uang, tetapi kalau tidak dikelola keuangannya dengan baik-baiknya, maka kita ini sudah masuk, kalau dana desa ini sudah masuk tingkatnya tipikor sekarang, tindak pidana korupsi. Kalau dulu belum, masih gampang. Nah sekarang ini susahnya minta ampun. Dengan perangkat yang begitu kecil, sedikit, kita harus mengolah keuangan yang alhamdulillah di atas 1 miliar. Nah ini bisa kita meminimalisir persoalan di tingkat desa dengan salah satunya pada hari ini kita launching CMS Corporate Desa di 57 desa di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Case manajemen sistem ini adalah bagaimana memberikan kemudahan kepada seluruh perangkat desa, terutama kepala desanya dengan KAUR keuangannya. Saya, Pak Kepala KPPN, saya cukup keras, cukup tegas dengan teman-teman desa ini. Dulu waktu awal-awal saya jadi wakil bupati, saya sering meminta Kepala BPMdes untuk mengundang, baik itu bendaharanya, bagian keuangannya, dan desanya. Karena saya takut untuk mengantisipasi. Karena begini, ya ini naluri manusia. Kita datang dari orang-orang yang biasa,
tahu-tahunya kita dipaksakan untuk menjadi orang yang luar biasa. Ada kesombongan dan kedengkian di hati kita, sombong kita. Ya sama dengan saya waktu jadi wakil bupati pertama tuh tak. Ya sama, ini sifat manusiawi. Ada kesombongan yang kita miliki, belum lagi kesombongan keluarga, belum lagi kesombongan orang yang memilih kita. Kan jari kepala desa kaku, 6 BK. Inilah yang membuat ya rasa pedenya kita begitu luar biasa. Sehingga ada beberapa kepala desa yang menobrak aturan. Ada paket dikasihlah ke kelompoknya. Karena kita menjadi kepala desa ini kosnya besar, ada paket dikerjain sendiri. Ada uang dari bendaharanya masuk ke rekeningnya sendiri kepala desanya. Ada banyak persoalan. Ketika kita tidak kuat menerima amanah ini. Makanya menjadi kepala desa, menjadi apapun, menjadi pejabat, menjadi bupati, wakil bupati, amanatnya ini besar. Dan tanggung jawab kita begitu luar biasa. Maka apa yang disampaikan oleh Kepala BPMDes tadi dengan 3 hal manfaat yang adanya CMS Korporat Desa ini, baik itu efisiensi dan efektifnya, yang kedua rasa aman dan nyamannya, yang ketiga transparan dan akuntabel. Sebenarnya apapun yang direkayasa manusia, itu tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita serakah, apapun yang dibuat sistemnya pasti bisa kita bongkar. Makanya pesan saya yang pertama, ayo jauhkan kesombongan di antara kita. Jadi kepala desa apalagi, karena kadang-kadang ada kepala desa yang tidak terpilih, bersyukurlah. Karena kita juga tidak akan mati untuk tidak jadi kepala desa. Justru amanah ini lebih berkurang di kita. Karena tanggung jawabnya besar. Karena kita akan dirorong oleh orang yang memilih kita, dirorong oleh keluarga kita, dirongrong oleh orang yang tidak memilih kita. Ini tanggung jawabnya besar. Tetapi ini adalah proses takdir. Kita tidak pernah tahu kita akan jadi apa selanjutnya. Kita itu tidak pernah lahir tuh langsung, oh nanti kamu akan jadi kepala desa, kamu jadi bupati. Tidak pernah tahu. Ini adalah proses takdir. Makanya ketika kita tidak sombong, minimal kita hidupnya sederhana. Orang sombong pasti ingin memperlihatkan ini akunya, ini kekayaanku, ini jabatanku. Padahal ini adalah sesaat dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya, hindari sombong dan kedengkian. Keberhasilan hari ini, ya mungkin suatu saat kita tidak akan pernah berhasil. Karena hidup ini pasti ada kebaikannya, pasti ada keburukannya. Ada kesuksesannya, pasti ada kegagalannya. Ada awalnya, pasti ada akhirnya. Ini pesan saya yang pertama. Yang kedua, cintai pekerjaan itu dan syukuri. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala desa, dan kita semua mencintai pekerjaan kita, maka hitungan kita bukan uangnya dulu. Karena kita ini sudah punya gaji. Masalah hidup, rezeki itu tidak akan pernah habis sebelum kita mati. Tetapi kematian pun akan paripurna kita mati setelah rezeki kita paripurna. Hatta segelas kopi. Jadi kita ini tidak akan pernah mati karena kita sudah ditakdirkan rezeki kamu put sekian. Ketika ini belum cukup, saya tidak akan mati. Karena itu janji Allah. Sebelum rezeki kita paripurna, tidak akan mati kita, Pak. Tapi jangan takut dengan rezeki. Apalagi kita punya jabatan, kita punya pekerjaan. Kepala desa, Kador Keuangan, itu adalah pekerjaan yang mulia. Makanya cintai pekerjaannya. Dan syukuri. Cara bersyukurnya seperti apa? Berbagi. Jadi kalau kita ingin lihat bahwa di bawah kita masih ada orang yang lebih parah dari kita, bersedekahlah. Karena tidak mungkin kita bersedekah itu kepada orang kaya, nggak mungkin. Kalau kita bilang, oh kita ini masih kurang, terus kapan cukupnya? Oh nanti saya jadi wakil bupati, jadi baru bersedekah. Jangan. Untuk memperlihatkan bahwa kita mencintai dan mensyukuri apa yang kita miliki adalah dengan cara berbagi. Bersedekahlah. Karena janji Allah jelas. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kata Allah, ku tambah nikmatnya.
Apa kita tidak percaya? Tapi bila kamu tidak bersyukur atau kufur, ingat, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi bersyukurlah, berbagilah, supaya kita tahu ada yang di bawah kita yang lebih parah daripada kita. Karena banyak, rata-rata Pak Kades ini banyak yang mengeluh. Tidak, kurang pipes, kurang sakit. Padahal ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Yang hari besoknya dia tidak tahu apa mau makan apa besoknya. Kalau ini bisa, insya Allah kita selamat. Tetapi kalau kita tidak pandai bersyukur, anak korupsi misalnya, pasti sudah itu. Dan ini harus datang dari diri kita dan keluarga kita. Ketika kita dan keluarga kita, terutama istri atau suami kita, kuat, insya Allah kita selamat. Karena yang membujuk untuk hal-hal yang baik dan tidak baik, itu adalah keluarga kita. Yang paling utama adalah suami, istri, dan anak-anak kita. Maka hiduplah sederhana. Karena sederhana pun indah rupanya. Tidak selamanya dengan barang yang mahal kita akan menjadi kaya. Atau akan menjadi luar biasa, atau akan menjadi bahagia. Justru orang yang menampilkan sesuatu hal yang luar biasa itu kadang-kadang di dalam hatinya itu tidak luar biasa. Ini harus kita ingat. Yang pertama, jangan sombong dan iri hati, dengki. Yang kedua, cintai dan syukuri pekerjaan kita. Nah, yang terakhir, supaya kita nyaman dalam hidup, Allah itu sebenarnya sudah memberikan jawaban dari setiap pekerjaan itu. Sabar dan sholat. Jelas. Ketika ada masalah, karena banyak ini teman-teman yang menyangkut datang ke kita, tidak bisa saya bantu. Ketika punya masalah itu tidak bisa saya bantu. Yang bantu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat, kata Allah. Wa innaha la kabiratan illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, kata Allah. Pekerjaan itu amatlah berat. Karena di tas kadang-kadang tulat tali pagar, iya saya sama kita itu. Tapi harus ada kemauan. Mumpung kita masih hidup, jangan sampai dalam kubur kita minta kesempatan untuk kembali kepada Allah. Sudah mati minta kembali, ya nggak bisa. Ayo kita saling berwatawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri dalam hidup dan kehidupan. Saling mengingatkan. Hanya dengan sabar dan sholat sederhana, tapi berat dan minta ampun. Makanya bagi kata Allah, kecuali bagi orang yang bersungguh-sungguh. Ketika tiga hal ini bisa kita lakukan, ketika tiga hal ini bisa kita terapkan, insya Allah kita selamat. Untuk tuntek, Bapak Ibu sekalian, ikrabu tunin tahu. Tapi tunat sudah, ibilin tunin. Ingat, ini pasti ada masanya. Makanya biasa-biasa saja. Cintai dan syukuri jabatan yang kita miliki. Kalau ini bisa kita lakukan, kita akan terhindari dari namanya keserakahan. Karena untuk bawa mati, jabatan tidak bisa kita bawa mati. Harta ditumpuk-tumpuk juga nggak bisa bawa mati. Tetapi kita menjadi peran ini adalah takdir. Saya tidak pernah bercita-cita jadi wakil bupati. Nggak pernah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak pernah menjadi kepala desa. Tapi kita tidak bisa keluar dari takdir kita. Karena ini adalah proses perjalanan hidup dan kehidupan anak manusia. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah dan nikmatilah. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu, kita akan bisa menghindari diri kita untuk tidak kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam kita membangun, menjalankan kehidupan, menjalankan fungsi kita masing-masing, baik menjadi kepala desa, menjadi kau, dan segala macam. Karena apa? Terlepas cash manajemen sistem ini dilakukan secara maksimal, pasti ada celah yang bisa kita terobos. Kalau orang main hacker, bisa saja passwordnya diambil, Pak. Lebih enak akan diambil uang kita. Oke? Jadi semuanya ada kelebihan dan ada kelemahannya. Makanya kembali kepada diri kita. Apalagi Pak Kades, Ibu Kades, ya
pasti akan menghadapi cobaan banyak. Karena kita tidak bisa memuaskan orang. Kita bukan alat pemuas. Kita kasih 1, minta 2. Sudah kita kasih 10 kali, gara-gara 1 kali, mereka akan meninggalkan kita. Dan itu pernah kita alami. Saya adalah seorang politisi, Bapak Ibu adalah politisi juga di tingkat desanya. Pernah dikecewakan dan pernah dibahagiakan oleh para pendukung kita. Dan itu adalah hal yang wajar. Maka kembalikan kepada Allah, ikhtiar sudah kita lakukan, semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Mungkin di sini ada sahabat-sahabat saya yang terpilih lagi, ada yang tidak terpilih lagi. Yang terpilih lagi, perbaiki kinerjanya agar lebih baik ke depan. Yang tidak terpilih bersyukurlah. Karena sudah bebas dari amanah yang besar ini. Karena sekecil apapun kesalahan terhadap orang lain, itu pasti akan menjadi dosa. Dan kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Kepala Bank NTB kami ucapkan terima kasih, Kepala BPMDes kami ucapkan terima kasih, Kepala BPN, ini katanya ada 7 desa yang belum mengambil uangnya. Coba, uang mau dikasih aja nggak mau gitu. Coba, ini susah kan? Nggak ada uang, nggak susah juga. Ini ada uang, nggak mau diambil. Jangan-jangan yang 7 itu yang tersangkut ini menjadi persoalan nih. Nah, tetapi kita doakan para sahabat kita yang 7 ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Mereka selalu sabar karena kita tidak tahu. Ini adalah proses takdir. Karena saya yakin tidak ada orang yang mau sakit dalam hidup dan kehidupannya. Apapun yang terjadi dengan teman-teman kita, sahabat kita yang 7, mudah-mudahan mereka keluar akan menjadi lebih baik, akan lebih baik daripada kita semuanya, dan mereka akan menjadi contoh bagi kita. Hal yang baik kita buang, yang baik kita harus tiru. Begitu saja, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat. Dan tentunya kita selanjutnya sebelum acara kita tutup, ada disiapkan door prize Pak Wabub. Jadi mohon berkenan nanti Pak Wabub dan juga seluruh tamu VIP yang ada di depan ini untuk bisa memberikan pertanyaan. Saya mau ambil mic-nya dulu. Pertanyaannya bebas. Mau tanya misalnya Pak Wabub mau nanya tanggal lahir saya berapapun boleh. Bebas ya. Kita mulai dari Pak Wabub. Ini kan ada kepala dinas, ada BPMDes, ada Pak Camat yang bisa jawab, yang saya harus tanya. Dan ini tentang CMS ini. Sebutkan 3 manfaat CMS yang akan diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, yang mana duluan Pak Wabub angkat tangan? Ini yang depan ini. Oke, silakan berdiri. Boleh jangan berdiri. Baca, jangan baca. Gak boleh nyontek. Ayo, gak boleh ketahuan nyontek ya. Namanya siapa, dari mana? Saya Muhammad Busairi dari TPP Kabupaten Sumbawa Barat, Pak. Oh iya, pendamping desa ini. Oke. Iya, pendamping desa. Oke. Pertama untuk efisiensi, kemudian nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat ya. Transparansi dan apa satu-satu ya? Saya hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Saya catat tadi di Pakau. Duduk. Pertanyaannya saya ganti. Iya kan? Jadi yang hafal sabar ya. Iya kan? Saya ganti. Sekarang sebutkan 2 desa yang terima hadiah pada hari ini. Ini yang paling cepat kayaknya nih Pak Aswar, paling cepat kayaknya nih. Di belakang, Bang. Di belakang. Ustadz, ya? Di belakang. Pak Ustadz, Pak Kahar. Pak Kahar. Cek.
Baik, terima kasih. Ya, jadi 2 desa terbaik dalam penerapan CMS Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Desa Sermong dengan Desa Seminar Sahil. Alhamdulillah. Kenapa saya kasih ke beliau? Tadi kita didoakan loh. Oke, terima kasih. Kalau ada satu pertanyaan lagi nggak apa-apa Pak Wabub? Boleh, nggak apa-apa. Satu pertanyaan lagi. Tapi apa hadiah? Aman. Oh ya. Saya mau nanya, ini yang tahu ya, desa yang pendapatan pajaknya paling tinggi tahun ini siapa? Siapa? Yang angkat tangan duluan siapa tadi? Siapa Pak Wabub? Saya Silakan kasih ditunjuk. perwakilan kecamatan lah. Oke, berarti Pak Astoar ya. Yang tinggi siapa? Ayo. Ya, desa pendapatan pajak tertinggi tahun 2022 Desa Bilu, Kecamatan Jerewe. Luar biasa, betul. Terima kasih Iya, desa terima Tuananya kasih. ya. Oke, makasih. Baik, selanjutnya dari Kepala Bank NTB. Ini kebetulan hadiahnya dari beliau. Ya, Nih. saya enggak nanya Pak Wabub. Cuman langsung yang bawa ATM Bank NTB mana Pak? Dua orang langsung. Pak, sekarang zamannya kan pakai ini langsung. Kartu ATM. Ada? Silakan. Ada? Bawa sini dulu Pak. Berapa orang ini Pak? Berapa orang? Dua. Sudah serahkan. Ada isi nggak? Sah. Sah 2 ya, 2 ini ya. Jadi kenapa saya minta izin Pak Wabub, di Kota Bima, Kabupaten Bima, rata-rata kartu ATM dipegang istri Pak. Oh, Memang luar biasa. berarti ini aman berdua, aman berarti. Aman, Pak. Oke, siap, terima kasih untuk branch manager. Kemudian Pak Kadis, silakan Pak Kadis, ada pertanyaan? Diingat-ingat tadi ya yang sudah menjawab pertanyaan. Tadi paling ada Kak? Ada pertanyaan, satu pertanyaan dari kami. Ini khusus untuk Bapak Ibu Kepala Desa dan Kaur Keuangan ini. Karena menyangkut tugasnya sehari-hari ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor berapa menyangkut tata kelola keuangan desa? Siapa yang angkat tangan duluan? Siapa tadi Pak Kadis? Yang mana? Silakan boleh ditunjuk Pak Kadis siapa? Yang di belakang. Yang di belakang. Karena Cewek. meja ini sudah dari tadi ya. Cewek yang di belakang. Sudah, kita pindah, jangan meja itu terus. Dapat penghargaan cewek di meja itu belakang. juga. Sudah ada mic-nya. Ini sudah disabotase ini sama Pak Kades. Ini gimana Pak? Yang cewek di belakang duluan tadi. Sabar Pak Kades ya. PMK nomor 20 tahun 2014. Kurang Tahun tepat. 2018. Kurang tepat. Kurang tepat? Ya, Baik. kurang tepat. Tahun 2018. PMK nomor 20 2018. PMK peraturan. Pak Branch Manager. Gimana Pak Kadis? Betul ini? Diulang. Permendagri nomor 20 tahun 2018. Oke. Tadi nyebutnya 2014 Katanya awalnya. kepleset Pak. Kepleset. Ya. Biasa, saya juga tadi kepleset. Ya, silakan. Selanjutnya Kepala KPPN Sumbawa Besar, silakan. Nah, biasanya pertanyaannya agak susah ini dari beliau ini. Kalau pertanyaan dari beliau susah, nanti ada tambahan dari beliau, betul nggak Pak? Oh, siap. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Wabub, Bapak Ibu sekalian ya. Karena Pak Kadis tadi pertanyaannya sudah nomor, ya udah saya nomor. Tapi yang gampang aja ya Bu ya. Biar nggak nambah ya. Iya. Dan kayaknya yang dapat aja tadi laki-laki semua ya. Sudah ada ibu mbaknya Ibunya satu baru tadi. satu ya. Ya makanya pertanyaan saya fokuskan untuk ibu-ibu boleh Bu? Boleh. Karena kan saya suka ibu-ibu bukan suka bapak-bapak itu. Siap.
Baik, untuk ibu-ibu ya, ini khusus untuk ibu-ibu. Di awal tahun 2022 ini ada undang-undang baru nih terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat daerah. Tadi Pak Kadis kan udah pakai nomor ya, saya ikut aja lah. Undang-undang itu nomor berapa ya? Silakan angkat tangan. Khusus ibu-ibu ini. Di skip untuk bapak-bapak. Silakan. Silakan. Tentang apa boleh diulangi Pak? Tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. AKPD orang biasanya dengar itu. Siapa? Ibu-ibu di sini bukan Pak Berli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undang-undang yang menyangkut tentang hubungan keuangan yaitu nomor 1 tahun 2022. Bagus, terima kasih. Betul. Nah, betul. Betul. Terima kasih Mbak dari kepolisian. Ya baik, terima kasih. Mungkin karena ini menyangkut dengan pemerintah tingkat desa, jadi saya mohon menyebutkan 3 pilar yang ada di desa. Coba, siapa yang tahu? Oke, sudah ini yang paling cepat. Yang paling cepat silakan berdiri. Dari mana? Berdiri ya. Cek. Terima kasih. Saya Kaur Keuangan Desa Batu Putih, Pak. 3 pilar di desa, kepala desanya, Babin Kamtipmas sama Babinsa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan yang sudah menjawab pertanyaan dan juga tadi yang membawa kartu ATM boleh maju ke depan. Enggak, aduh. Katanya mau dibagi saldo sama kepala Bank NTB katanya Pak. Silakan boleh maju ke depan. Siapa tadi? Silakan Pak Kades, kemudian dari tadi Pak Aswar. Mbak, silakan Mbak. Ini sudah ada berapa ini? Ada 6 orang. Dan ya, dan silakan maju ke depan. Ini ada 3 peserta tercepat. Oke, katanya cukup. Tadinya saya mau 3 ya, tapi 5 katanya karena masih ada hadiah dari Bank NTB Syariah. Jadi dari Kades Lampok, silakan ini untuk peserta yang tercepat datang. Jadi apresiasi untuk datang tepat waktu. Jadi semoga untuk acara-acara selanjutnya bisa tetap on time. Kades Lampok, kemudian Kades Tatar. Mana beliau? Kades Tatar. Pak Kades Tatar silakan. Kemudian Kaur Keuangan Tepas, Mbak Seli. Kemudian Lin Parlina dari Lampok. Iin ya, mohon maaf. Iin Parlina dari Lampok. Dan Mbak Yuyun dari Moteng. Yang mohon berkenan untuk Pak Wabu. Permisi, yang terlambat nak dipanggil. Yang terlambat nanti bayar denda, ya, khusus yang terlambat ya. Silakan Pak Wabu, kemudian juga Branch Manager Bank NTB Syariah, kemudian Pak Kadis, ada KPPN Sumbawa Besar dan juga perwakilan dari Polres Sumbawa Barat. Alhamdulillah ya dapat hadiah, jadi bisa ngopi quality time bersama keluarga sambil minum kopi atau teh dengan menggunakan cangkir dari Bank NTB Syariah. Biar ingat Bank NTB Syariah terus, nanti nabungnya ke Bank NTB Syariah.
Ya, silakan foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat yang sudah berkenan hadir pada launching aplikasi CMS Corporate 57 Desa dan aplikasi PBB P2 Kabupaten Sumbawa Barat pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar lagi. Ya, infonya ada makan siang. Saya cek dulu. Jadi boleh tetap stay di sini sambil nanti yang mau nyanyi silakan nyanyi. Nyanyi dulu. Silakan Pak Kades Kemuning. Lanjut.